Selamat pagi Sobat Tuhan Yesus yang kami cintai dimanapun saudara-saudari berada. Pagi hari ini kita dibangunkan dan diingatkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 837 ayat yang pertama. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengatakan kepada kehidupan kelak nanti. Ya Yesus, kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami selalu diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kami. Kami bertarung dan bergumul selalu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, kami mampu untuk melakukan segala rintangan. Kami mampu untuk melewati segala peristiwa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Allah pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 13 pasalnya yang ke-14, yaitu mengenai tempat tinggal yang kekal. Demikian dikatakan, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Sobat Allah yang setia, Sobat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah tempat tinggal kekal? Biasanya ini mengacu pada tempat atau keberadaan yang kekal atau abadi. Para penghuni surga akan kekal di dalamnya dan tidak akan merasakan mati. Surga dapat digambarkan sebagai tempat yang indah dan tentram. Segala kebutuhan para penghuni surga sudah disediakan. Saudara sobat Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dikatakan surga dan apakah yang dikatakan Firdaus? Apakah sama menurut nas Alkitab? Saudara-saudara, di dalam penjelasan ini kami mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya Firdaus dan apa sebenarnya surga, dan di mana kekal ketika kita telah mati dan menghadap kepada Allah. Surga adalah tempat kesenangan kekal yang dimana ini adalah tempat Tuhan berada. Yesus Kristus sekarang berada di surga. Ini dikatakan oleh Markus 16 ayat yang ke-19. Pada hari yang terakhir, Yesus Kristus akan turun dari surga dan bertemu dengan orang-orang yang diselamatkan di awan dan selanjutnya masuk ke surga. Ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sedangkan Firdaus adalah tempat dari roh-roh orang benar setelah kematian tubuh terjadi.
Ini merupakan dunia dari roh orang-orang benar. Ketika Yesus Kristus mati, rohnya dan roh pencuri yang bertobat masuk ke tempat ini. Ini tertulis di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Firdaus merupakan tempat kesenangan sementara. Saudara-saudara, Firdaus merupakan tempat kesenangan sementara. Ini tertulis di dalam Lukas 16 ayat yang ke-25. Hingga nanti datangnya hari yang terakhir, yaitu hari penghakiman yang terakhir. Yang dituliskan di dalam Yohanes 28 ayat yang ke-29. Di mana pada hari yang terakhir yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu dengan tubuh yang baru dan kekal, dan yang masih hidup akan diubah dengan sekejap mata dalam tubuh yang baru dan kekal. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 pasal yang 51 ayat sampai dengan pasal yang ayat yang ke-52. Lalu ketika kita mati, maka kita akan ditempatkan di Firdaus sampai dengan kedatangan Tuhan sebagai hakim yang agung. Saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini, kalau kita bayangkan ketika kita dipanggil dan diperhadapkan dengan kematian, ini kelihatannya sangat mengerikan. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini, kita sebagai jemaat Allah, kita sebagai pengikut Kristus, kematian adalah keuntungan. Saudara-saudara, lalu apakah kematian itu mengerikan? Karena tanpa kematian, kita tidak pernah akan ketemu dengan Yesus Kristus, Allah yang kita sayangi. Oleh karena itu, mengapa kita harus takut akan kematian? Bukankah kematian itu indah? Bukankah kematian itu kita akan berangsur menuju Firdaus? Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwasanya di Firdaus telah disediakan semua apapun kebutuhan kita, anak-anak Allah yang percaya. Harus kita garis bawahi bahwasanya yang masuk ke Firdaus adalah orang-orang yang percaya. Sebelum nanti Allah datang sebagai hakim agung yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga kita adalah tempat sementara di Firdaus. Kapan hakim agung Tuhan Allah akan datang ke dunia ini? Itu adalah rahasia Allah yang seorang pun tidak tahu. No one knows about that one. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, harus kita bedakan ketika kita pergi melihat orang mati, Anda sudah di sorga. Ini asumsi, bukan berarti benar. Tetapi ada, pertama, kita masuk ke dalam Firdaus, dan ketika nanti Tuhan Allah datang turun ke bumi ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dari sana nanti kita akan datang kepada kehidupan kekal yang selama-lamanya, yang tidak ada lagi merasa kita kekurangan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, firman Allah pada pagi hari ini, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita tidak tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Bapak, Ibu sudah melihat banyak peristiwa-peristiwa, banyak yang pengkhotbah yang akan jatuh tiba-tiba dan akhirnya dipanggil oleh Allah. Karena Tuhan datang seperti pencuri di tengah malam. Oleh karena itu mari kita bersiap diri. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita harus siap untuk bersama-sama dengan Allah di Paradise, surga atau Firdaus yang telah disiapkan oleh Allah. Dengan catatan kepercayaan kita jangan kita rubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya katakan firman Allah mengingatkan kita selalu waspada selalu. Karena kita tidak tahu ajal akan tiba. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, setiap saat mari kita bersyukur dan bernyanyi kepada Allah supaya kita kekal
akan menjadi pewaris-pewaris Firdaus, menjadi pewaris-pewaris surga, dan kita buktikan bahwasanya kita adalah anak-anak Allah yang benar. Saudara-saudara, marilah kita berangkat dengan aktivitas kita tanpa melupakan kewajiban kita kepada Allah adalah bersyukur dan memahami bahwasanya Allah itu adalah juru selamat. Dia adalah Alfa dan Omega yang tidak bisa tergantikan. We cannot change about our God. Only one is Jesus Christ. Bapak, Ibu, Amang Inang, dimanapun Amang Inang berada, marilah kita selalu berdoa, bersyukur, melipat tangan, dan menyembah Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu, bahwasanya kelak kami akan menjadi pewaris dari kerajaan-Mu di Firdaus, di surga. Allah yang maha baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatkan persekutuan kami Tuhan dengan agar senantiasa kami selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami akan dipanggil oleh Tuhan, kami siap untuk menyerahkan diri kami kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang kami kasihi, Allah yang kami kenal, dan kami adalah ciptaan Allah. Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik kepada kehidupan kami. Kiranya apapun perkataan Allah, itulah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau boleh kami meminta, ya Yesus, kiranya Engkau panjangkan setiap umur jemaat-Mu. Tetapi kenyataannya adalah Tuhan yang menciptakan kami. Tuhanlah yang mengambil kehidupan kami. Kami serahkan diri dan kehidupan kami dalam atas tangan pengasihan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kami, marilah kita bekerja dan hati-hati. Kehidupan kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu, siap siaga selalu dalam panggilan-panggilan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga.